Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, oke adik-adik kami semua yang mau persiapan di SBMPN 2021, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, adik-adik boleh terlebih dahulu download soal-soalnya ada di website Ruang Para Bintang. Silakan dicari nanti di sini mulai tahun 2010 hingga tahun 2019. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga sukses untuk kalian. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita akan coba bahas soal persiapan ujian SBMPTN untuk bidang rekayasa matematika ya. Nah, kita lihat di sini nomor 1. Jumlah n suku pertama dari suatu barisan atau suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan 5n tambah n kuadrat. Beda deret tersebut adalah 1, 2, 6, 8, 14. Nah, ini kita coba jawab. Nah, perhatikan di sini. Ingat adik-adik bahwasannya UN itu adalah SN dikurang dengan SN kurang 1. Sedangkan ingat bahwasannya S1 sama dengan U1, S2 adalah U1 ditambah dengan U2. Nah, jadi boleh kita nyatakan bahwasannya S2 sama dengan S1 tambah U2. Sehingga U2 adalah S2 dikurang S1. Nah, jadi dari sini karena Sn-nya adalah 5n ditambah n kuadrat, maka S1 ya kan, S1 adalah 5 kali 1 tambah 1 pangkat 2 berarti 6. S2-nya adalah 5 kali 2 tambah 2 pangkat 2 jadinya adalah 14. Nah, jadi ingat karena U2 adalah S2 kurang S1, maka dari sini 14 dikurang 6 jadinya 8. Nah, S1 tadi kan sama dengan U1, yaitu 6. Jadi tanya 6 baru 8 baru 10 dan seterusnya. Jadi beda adalah 8 kurang 6 berarti 2. Jadi jawabannya adalah bola. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Nah, banyak siswa dari 3 kelas A, B, dan C berturut-turut 20, 15, 2, dan 25 siswa. Nilai rata-rata gabungan dari ketiga kelas adalah 65. Jika nilai rata-rata kelas A dan kelas B berturut-turut adalah 58 dan 70, maka nilai rata-rata kelas C adalah 67 3 per 5, 81 per 5, 81 per 2, 84 1 per 2, 94 3 per 4. Nah, oke, kita akan coba jawab. Nah, karena ini ada 3 kelas, jadi di sini adik-adik bisa lihat apa yang diketahui. Yang pertama, banyaknya kelas A adalah 20, sedangkan kelas B adalah 15, kelas C adalah 25. Nah, untuk rata-rata kelas A itu 58, rata-rata kelas B itu adalah 70. Jadi gabungannya ini adalah X gabungan, rata-rata gabungan katanya 65. Nah, jadi untuk menentukan rata-rata maka Dirk bisa lihat di sini rata-rata gabungan itu adalah NA dikali XA tambah
NB kali XB tambah NC kali XC per NA tambah NB tambah NC. Nah, ini jadinya 65 sama dengan NA-nya 20 kali 58 tambah 15 dikali 70 tambah 25 kali rata-rata kelas C dibagi dengan 20, 15 baru 25. Nah, jadi 65 sama dengan 20 kali 58. Nah, jadi ini sekitar 1160 tambah 7 kali 15 itu berarti 105, berarti 1050 tambah 25 rata-rata kelas C dibagi dengan ini kemarin 40 berarti 60 ya kan. Nah, kemudian kalau kita kalikan 65 kali 60 berarti di sini 0. Ini 39 baru 3900. Nah, 3900 yang ini jadi kalau dijumlahkan berarti di sini 10 kemudian 200 di sini berarti yang ini 2210 ya. Nah, 2110. Nah, itu dia. Nah, di sini 25 rata-rata kelas C. Nah, 25 rata-rata kelas C adalah 3900 dikurangi dengan, nah kita kurangi. Nah, kalau adik-adik boleh langsung menguranginya silakan. Nah, jadi 3900 kita kurangi dengan 2210. Nah, jadi sekitar 1690. Nah, jadi XC-nya berarti sekitar kalau kita buat ini 1690 kalau kita bagi 25 ya, bagi 25 67,6 ya. Jadi 67,6 itu sekitar 67 3/5 ya. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah A. Oke, demikian untuk penyelesaian soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal nomor 3 ya. Nilai dari limit x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x kuadrat dikurang 4 x mendekati 2 min setengah min seperempat 0 seperempat setengah. Nah, jadi ini kita coba eksekusi. Nah, limit x mendekati 2 ini x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x kuadrat dikurang 4. Nah, ini bisa kita buat limit x mendekati 2 ini faktorkan x kurang 6 ya kan. Ini x kurang 3, x kurang 2. Nah, yang ini adalah x tambah 2, x kurang 2. Nah, inilah yang menyebabkan dia 0 per 0. Nah, ini menjadi limit x mendekati 2, x kurang 3 per x tambah 2. Masukkan 2, 2 kurang 3 per 2 tambah 2 min 1 per 4. Jadi jawabannya adalah bola. Oke, itu dia. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Jangan lupa untuk terus memahami ya. Oke. Oke, kita masuk di soal nomor 4. Nilai dari limit x mendekati 0 sin 5x kali tangen x per x kuadrat adalah 0 1/5 1 5/2 5. Nah, oke, ini juga kita eksekusi dengan sangat mudah. Limit x mendekati 0 sin 5x kali tangen x per x kuadrat itu sama dengan limit x mendekati 0 sin 5x kali tangen x per x dikali x. Jadi kalau kita ingat sifatnya ya kan. Nah, limit x mendekati 0 sin x dibagi dengan x itu hasilnya 1.
Jadi langsung kalau kita ambil aja jawabannya 5/1 kali 1/1. Jadi jawabannya 5/1 yaitu 5. Jadi jawabannya adalah E, seperti itu. Oke, mudah kan? Nah, kita bahas soal berikutnya. Oke, kita bahas soal nomor 5. Nilai dari D per dx dari T akar X pangkat 3 tambah 1 per X adalah, nah ini adalah, ingat kalau di sini langsung kita jawab aja. Ingat kalau Y aksen itu adalah dy per dx itu sama. Nah jadi artinya turunan dari sini. Berarti kalau kita misalkan Y nya adalah akar X pangkat 3 ditambah 1 per X, maka boleh kita buat berarti Y nya ini adalah X pangkat 3/2 kemudian ditambah X pangkat minus 1, seperti itu. Nah jadi kalau kita turunkan ini atau dy per dx, maka ini adalah 3/2 kali X pangkat 3/2 kurang 2/2, 1 artinya ya. Nah ini kurang X ya kan, pangkat minus 2. Nah ini 3/2 X pangkat setengah dikurang 1 per X kuadrat. Nah gitu, atau X pangkat minus 2 pun nggak apa-apa. Jadi di sini 3/2 X pangkat setengah dikurang X pangkat minus 2. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 5. Kita lanjut soal nomor 6. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 6 ya. Turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 3 dikurang 2 kali akar x pangkat 3 pangkat 2 adalah. Nah, jadi ini kita coba jawab. Nah, ini fx-nya adalah 3 dikurang 2 akar x pangkat 3 pangkat 2. Atau sama dengan ini boleh kita buat 3 kurang 2 akar 2x ya kan, 2x pangkat 3/2 pangkat 2. Nah jadi kalau kita turunkan ini, uturan pertamanya kan jadi 2 kali ya kan, 2 nya nih baru dikali di sini turunan yang ini, jadi 3 min 3x ya kan, 3/2 kurang 1 berarti jadi x pangkat setengah kali 3 kurang 2x pangkat 3/2 pangkat 2 kurang 1 berarti ini, jadi min 6 x pangkat setengah kali 3 kurang 2x pangkat 3/2. Nah jadi min 18 x pangkat setengah ya kan, kemudian ditambah 12. Nah x pangkat setengah di sini jadi x pangkat setengah, kemudian di sini jadi pangkat 2 ya. Jadi di sini jadi 3/2 tambah 1/2. 3/2 tambah 1/2 berarti jadi 12x pangkat 4/2 berarti pangkat 2 kan. Nah, coba kita cek lagi ya. Nah, ini turunan pertama ya. Nah, turunan keduanya berarti turunkan sekali lagi, jadi ini min 9x pangkat setengah dikurang 1 berarti min setengah tambah 24x. Jadi min 9x pangkat setengah tambah 24x. Jadi jawabannya itu adalah dodol. Itu dia. Oke, lanjut nomor 7 ya. Oke, masuk kita ke nomor 7. Jika diketahui fx sama dengan sinus 2x pangkat 3, maka turunan pertama dari fx adalah.
langsung kita jawab. Nah, jadi fx sama dengan sinus 2x pangkat 3, maka f aksennya ini turunannya ya. Berarti ini jadi 3 kali 2 kali sin pangkat 2, 2x, turunan sinus adalah cos 2x gitu. Jadi ini adalah 6 kali sin kuadrat 2x kali cos 2x. Jadi 6 ya kan, 6 dikali sin kuadrat 2x cos 2x. Jadi jawabannya adalah E gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, masuk di soal nomor 8. Titik maksimum dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9x tambah 5 adalah. Nah, langsung kita jawab. Jadi fx-nya adalah x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 9x ditambah 5. Nah, jadi untuk menentukan titik maksimum maka pertama dulu f aksen adalah 0 gitu. Kita turunkan jadi 3x kuadrat kurang 6x kurang 9 sama dengan 0. Ini kita bagi 3, x kuadrat kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Ini 2 ya. Nah, jadi ini x kurang 3, x tambah 1 ya kan. Nah, ini berarti x-nya di sini 3, x-nya min 1. Jadi 3 dan min 1. 3 dan min 1. Nah, jadi kalau x-nya misalnya 3 ya kan, kita substitusi kemari. Tapi biar lebih gampang adik-adik masukkan, memang lebih bagus masukkan karena titiknya maksimum kan. Jadi di sini 3, langsung coba. Kalau x-nya 3 berarti ini kan 3 lah ya. 27 kurang 27 kurang 27 tambah 5. Jadi ini ke sini berarti min 22 kan. Kalau x-nya misalnya minus 1, f minus 1, jadi minus 1 kurang 3 tambah 9 tambah 5. Jadi 14 kurang 4 berarti 10. Nah, jadi dapatlah dia min 1,10. Oke, jawabannya adalah cantik. Oke, next di soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 9 ya. Hasil dari integral 2x kuadrat akar x pangkat 3 kurang 4 dx adalah. Nah, oke, adik-adik boleh langsung kita lihat, kita jawab ya. Nah, ini integral 2x kuadrat akar x pangkat 3 kurang 4 dx. Jadi di sini langsung kita misalkan dulu yang ini, karena ini pangkat 3, ini pangkat 2, jadi ada hubungannya. U-nya itu adalah x pangkat 3 kurang 4 du, berarti di sini 3x kuadrat dx ya kan. Nah, jadi du per 3 x kuadrat dx itu. Nah, berarti dari sini ya kan, berarti kita buat integral 2x kuadrat akar x pangkat 3 kurang 4 dx. Ini sama dengan 2 integral ya kan. Ini jadi akar u ya. Yang ini jadi du per 3. Ini jadi 2 per 3 integral u pangkat setengah du ya. Nah, jadi 2 per 3. Nah, ini kan jadi 3 per 2 kan. 3 per 2 kita balikkan jadi 2 per 3. Kali u pangkat 3 per 2 tambah c. Jadi 4 per 9. Nah, u-nya kan ini. Nah, ini kan 3 per 2. Berarti 3 per 2 berarti u kali u gitu ya. Berarti u-nya berarti di sini itu. Nah, ini jadi u-nya tadi kan x pangkat 3 kurang 4 ya. Pangkat 3 per 2 tambah c. Ah, itu dia. Jadi 4 per 9 kali x pangkat 3 kurang 4 pangkat 3 per 2. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 9. Next, kita lanjut soal yang nomor 10.
Audio Jungle. Oke, kita masuk di soal nomor terakhir yang 10 di video pertama untuk bidang rekayasa. Nah, di sini ada lihat kan nomor 10, hasil dari integral x kuadrat akar pangkat 3 dari 1 kurang x pangkat 3 dx adalah katanya. Oke, langsung kita coba buat. Nah, di dalam akar ini kan x pangkat 3, di luarnya x pangkat 2, jadi kita misalkan saja. Nah, jadi misalkan U-nya adalah 1 kurang X pangkat 3, DU sama dengan min 3X kuadrat DX. Atau X kuadrat DX itu adalah DU per min 3 gitu. Oke ya. Nah, baru di sini kan kita lihat integral X kuadrat akar pangkat 3 dari 1 kurang X pangkat 3 DX. Nah, ini sama dengan boleh kita buat jadinya ini tadi U ya, berarti akar integral akar U ya kan, akar pangkat 3 dari U, ini DU per min 3. Nah, gitu. Ini kita ganti. Ya kan, ke sini. Jadi min sepertiga integral U pangkat sepertiga DU gitu. Jadi ini min sepertiga. Nah, sepertiga tambah 3/3 berarti 4/3 kan. Jadi kalau kita buat dia 4/3 berarti 3/4. Oke ya. Nah, kali di sini U pangkat 4/3 tambah C. Nah, ini kita coret berarti min 1/4. Nah, U-nya apa tadi? 1 kurang X kan. Jadi 1 kurang X pangkat 3 pangkat 4/3 tambah C. Jadi jawabannya min 1/4. Nah, berarti jawabannya adalah dodol. Oke, demikian dari kami semua. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa di-share, kemudian jangan lupa di-subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Audio Jungle.